Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit NTS. Dalam video kali ini saya akan bahas tentang kisah mistis yang dikirim oleh rekan saya. Tapi sebelum ke ceritanya, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalain juga notifikasinya biar kalian tahu kalau saya upload video terbaru. Hari itu langit mulai nampak mendung dan sepertinya hujan akan segera turun. Maya dengan setia menanti kedatangan Doni, sang suami tercinta. Maya yang seorang ibu rumah tangga mengisi waktunya dengan membersihkan rumah dan menyiapkan makanan untuk Doni. Setelah selesai semua pekerjaannya, Maya pun segera mandi dengan air hangat. Selepas mandi, Maya pun habiskan waktunya dengan menonton TV di ruang tengah. Mungkin saat itu Maya merasa lelah sekali di tengah aktivitasnya. Karena kebetulan Maya ini sedang hamil muda. Tak berapa lama kemudian Maya pun tertidur di atas sofa di ruang tengah. Di tengah tidurnya Maya ini bermimpi bertemu dengan sahabat lamanya yang bernama Mirna. Dalam mimpinya Maya seolah kembali ke masa SMA, di mana Maya dan Mirna selalu bersama. Mimpi itu seolah nyata bagi Maya, karena sudah sekian lama mereka itu tidak pernah berjumpa. Ya, walaupun Maya dan Mirna ini selalu berkomunikasi via WA atau medsos lainnya. Tak berapa lama dari tidur dan mimpinya, Maya terbangun karena suara hujan yang deras disertai angin yang kencang. Sesekali suara petir bergemuruh, diiringi dengan cahaya kilat. Dalam hatinya bergumam, "Ya Allah, hujan begitu deras. Mas Doni juga belum pulang nih. Duh, jadi khawatir." Sepintas di benak Maya teringat bayangan mimpi yang tadi. Ia teringat sosok Mirna yang kini membuatnya rindu pada Mirna. Itu semua dikarenakan mimpinya. Maya pun bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Dan mengambil segelas air serta beberapa camilan dari dalam kulkas. Untuk dibawa ke ruang tengah sambil menyaksikan tayangan di TV. Dan Maya terlihat menikmati sekali cemilan yang dibawanya. Beberapa menit kemudian, Maya mendengar dering di ponselnya berbunyi. Terdengar sayup di sana seorang perempuan berbicara. "Mai, hari ini kamu gak kemana-mana kan?" Tanya perempuan yang ada di telepon itu. "Oh, enggak kok, kenapa?" Jawab Maya. Wanita di telepon itu bernama Mirna. Ya, sahabat Maya yang baru saja Maya impikan. Mirna mengabari Maya kalau dia akan mengunjungi Maya karena sedang berada di sekitar komplek perumahan Maya. Kemudian Maya mempersilahkannya dengan senang hati. Belum sampai 5 menit terdengar suara bel rumah Maya berbunyi. Maya pun terkejut dan bertanya dalam hati, "Siapa sih hujan-hujan begini kok bertamu? Apa mungkin kurir paket ya?" Maya segera menuju depan pintu. Dan betapa kaget bercampur bahagia di hati Maya saat yang dilihat di balik pintu itu adalah Mirna, sahabat yang sangat ia rindukan. "Ya ampun Mir, masuk yuk." Maya mempersilahkan Mirna untuk masuk dan dibalas dengan senyum datar oleh Mirna. Maya pun berjalan menuju ruang tengah dengan diikuti oleh Mirna di belakangnya. Mirna pun dipersilahkan duduk di sofa yang tersedia di ruang tengah. Melihat Mirna yang sedang dalam kondisi keadaan basah kuyup, lantas membuat hati Maya terenyuh dan berinisiatif mengambilkannya sehelai handuk yang tersimpan di rak handuk. Kemudian Maya menanyakan
kenapa nggak nanti aja menunggu hujan reda, baru kemudian datang ke rumah Maya? Iya, Mai. Mirna menjawab dengan singkat dan sedikit menunduk. Maya pun bergegas nih menuju dapur, bermaksud untuk membuatkan teh panas untuk Mirna, agar sang tamu yang ditunggu tak merasa kedinginan, dan sekedar untuk menghangatkan perut Mirna. Gak usah, Mai, jawab Mirna singkat. Namun Maya tetap bersikeras untuk membuatkan teh untuk Mirna, sambil menanyakan beberapa hal kepada Mirna. Tapi Mirna hanya menjawabnya dengan senyum. Akhirnya Maya keluar dari dapur dengan membawa baki yang di atasnya terdapat cangkir yang berisikan teh panas dan beberapa toples makanan ringan. Kemudian menyimpannya di atas meja tepat di hadapan Mirna. Ayo Mir, diminum tehnya. Tuh keripik-keripiknya juga dimakan. Itu oleh-oleh dari ibu mertuaku loh yang di Bogor. Maya menawarkan hidangan yang tersedia pada Mirna. Dan saat itu Mirna hanya mengangguk. Tak berselang berapa lama, Maya menatap ke arah perut Mirna dan tersenyum sambil bertanya, Mir, usia kandunganmu berapa bulan sekarang? 7 bulan. Mirna menjawab sambil menundukkan kepalanya dan tangannya pun mengusap perut. Sehat-sehat ya Mir, sampai lahiran nanti. Biar kita bisa nongkrong bareng bawa anak. Aku juga sekarang jalan 4 bulan nih Mir. Setelah mendengar berita kehamilan Maya, Mirna yang tadinya pendiam dan datar, kini berubah drastis. Mirna menatap tajam ke arah Maya dengan diiringi senyum yang menyeringai. Kemudian mendekat kepada Maya dan mengusap perut Maya. Setelah beberapa kali mengusap perut Maya, Mirna pun berbisik di telinga Maya. Kamu segar sekali, Mai. Wangi. Iya, Mir. Alhamdulillah, hamil pertama ini gak begitu rewel. Dan ibu mertuaku selalu bilang nih, aku tuh harus selalu jaga kebersihan, harus tetap seger dan wangi. Jangan malas-malesan walaupun lagi hamil. Jawab Maya. Kemudian Mirna pun kembali sedikit menjauh dari Maya dan tak ada kata yang terucap dari mulut keduanya. Mereka berdua hanya menatap layar TV dan menyaksikan tayangan gosip di sore itu. Hidangan yang disajikan Maya pun belum disentuh nih oleh Mirna yang masih berbalut handuk di pundaknya. Hanya sedikit kejanggalan di benak Maya. Namun, ia tak berani mengungkapkan atau menanyakan langsung pada Mirna. Maya melihat Mirna sedikit pucat. Maya berpikir mungkin karena Mirna sedang hamil dan sudah menempuh perjalanan jauh. Biasanya Mirna ini cerewet dan tak pernah kehabisan kata walaupun dalam perbincangan di telepon. Saat itu Maya menyikapinya dengan berpikir mungkin Mirna capek atau canggung karena baru pertama lagi kita bertemu setelah sekian lama. Bahkan Maya menduga mungkin Mirna ini sedang ada masalah dengan suaminya. Tapi ia nggak berani untuk bercerita kepada Maya. Mir, kamu baik-baik aja kan? Saat itu Maya hanya berani menanyakan itu saja kepada Mirna. Kemudian Mirna hanya menjawabnya dengan mengangguk dan sedikit tersenyum. Walaupun matanya seperti berkaca-kaca, Maya tak berani bertanya lebih pada Mirna dan membiarkannya dalam waktu beberapa saat. Dengan maksud memberi ruang kepada Mirna untuk menetralisir perasaannya. Beberapa saat kemudian, Maya merasa haus. Kemudian Maya berpamitan sebentar ke Mirna untuk mengambil minum yang ada di dapur. Saat berada di dapur, Maya pun mengambil gelas dari rak dan menuangkan air dari dispenser ke dalam gelas. Saat itu, posisi Maya berdiri menghadap ke tembok dan di belakangnya ada meja makan. Namun alangkah kagetnya Maya
ketika membalikan badannya, ternyata Mirna sudah ada tepat berdiri di hadapannya. Mungkin sedari tadi Mirna berdiri di belakang Maya, namun Maya tak menyadarinya. Astagfirullah Mir, kamu ngagetin aja. Kamu haus juga? Atau mau diganti airnya? Maya terkejut, tapi lagi-lagi Mirna hanya tersenyum dan menggelengkan kepala, Ma. Oh, aku tahu. Kamu pasti takut ya di ruangan tengah sendirian. Jadi kamu ngikut aku ke sini. Tenang Mir, rumah ini bebas hantu kok, ujar Maya sambil bercanda dan mengajak Mirna kembali ke ruang tengah. Hujan pun masih mengguyur permukaan bumi di sore itu. Bahkan semakin deras. Maya semakin khawatir memikirkan suaminya yang belum juga pulang. Maya mencoba untuk menelpon Doni, namun pada saat itu ponselnya mendadak tidak ditemukan. Maya pun mencari ke setiap sudut ruangan, barangkali terselip dan jatuh. Setelah sekian lama mencari ponselnya, akhirnya Maya pun menemukan ponsel yang dicarinya. Kemudian Maya kembali ke ruang tengah dan menghampiri Mirna. Duh, hujannya makin deras Mir. Mas Doni belum juga pulang nih. Mana udah sore juga. Aku telepon Mas Doni dulu ya. Namun tak lama dari itu Maya membuka layar ponselnya. Ternyata baterai ponselnya ini habis, Ma. Dan beberapa detik kemudian ponselnya pun mati. Maya pun berpamitan sejenak kepada Mirna untuk mengecas daya ponselnya. Baru saja Maya berdiri, tiba-tiba lampu dan peralatan listrik di rumahnya mati, Ma. Rupanya aliran listrik terputus saat itu. Kurang lebih 10 menit berlalu, udara semakin terasa dingin dan menusuk. Aliran listrik pun masih terputus. Maya dan Mirna terpaksa gelap-gelapan di dalam rumah karena saat itu waktu masih tanggung, yaitu sore menjelang malam. Sementara matahari semakin tenggelam menuju peraduannya. Ada perasaan tidak nyaman pada diri Maya. Saat itu kemudian Maya kembali berpamitan untuk menuju ke toilet. Mir, aku pipis sebentar ya. Aku ke toilet dulu. Lagi-lagi Mirna hanya mengangguk dan diam. Maya pun berlalu menuju toilet, menelusuri lorong yang mulai gelap. Kemudian masuk ke toilet. Beberapa menit kemudian Maya keluar dari toilet dan menatap ke halaman belakang yang berlawanan arah dengan ruangan tengah. Di halaman belakang mulai gelap. Maya melihat seperti Mirna berdiri di teras belakang dengan membelakanginya. Maya pun memanggilnya. Mir, 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 ngapain di situ? Tapi nggak ada jawaban dari Mirna. Saat itu Maya berpikir mungkin Mirna sedang menelpon seseorang menggunakan headset dan tak mendengar panggilannya. Maya pun berlalu dari arah lorong dan kembali ke ruang tengah. Namun betapa terkejutnya Maya ketika mendapati Mirna yang sedang duduk tenang di ruang tengah dan sambil menunduk serta mengusap perutnya. Lantas, siapakah tadi yang dilihat Maya di teras belakang? Maya berusaha berpikir positif. Mungkin yang dia tadi lihat itu hanya ilusi atau halusinasi saja, karena di luar memang mulai gelap. Maya pun kembali duduk di sofa dekat Mirna. Sesekali Maya menawarkan hidangan yang ia sajikan pada Mirna, namun tak disantap juga dari tadi. Tak lama kemudian aliran listrik kembali menyala dan kemudian Maya mengisi daya baterai ponselnya di kamar. Namun tak lantas ia nyalakan karena menunggu terisi beberapa persen baterainya. Sebagai tuan rumah yang baik, Maya kembali menemui Mirna yang masih berada di ruang tengah. Dalam hati Maya bergejolak, ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada Mirna. Namun lidah dan mulut Mirna seakan terkunci. Hujan pun mulai reda, walaupun belum sepenuhnya berhenti. Masih ada gemericik suara air hujan terdengar di luar sana. Beberapa menit kemudian Mirna berdiri dari sofa yang didudukinya. Kemudian menatap kepada Maya. Sontak, Maya pun membalas tatapannya dan bertanya pada Mirna.
"Mau kemana, Mir?" tanya Maya. "Pulang," jawab Mirna dengan datar. "Aku pesenin taksi online ya. Udah mau malam, mana lagi hamil lagi." Maya menawarkan bantuan pada Mirna. "Gak usah, Mai." Kali ini Mirna menjawab dengan senyum yang hangat dan matanya bukan hanya berkaca-kaca, tapi meneteskan air mata, Mang. "Ya ampun, Mir, beneran gak apa-apa? Kamu gak ada masalah kan?" tanya Maya. "Enggak, Mai. Aku baik-baik aja," jawab Mirna sambil berlalu menuju ruang depan diantar oleh Maya. Sampailah di pintu depan dan mereka hanya saling bertatapan. Di dalam hati Maya tersirat nih rasa cemas yang begitu dalam. Takut sahabatnya kenapa-napa. Walaupun dalam hati Maya sudah yakin nih bahwa Mirna sedang tidak baik-baik saja. Sebagai sahabat yang baik, Maya hanya mampu nih mendoakan yang terbaik untuk Mirna. "Mir, kalau kamu ada apa-apa, cerita ke aku ya. Hati-hati di jalan, kalau udah sampai kabarin aku ya." Maya berkata sambil memeluk tubuh Mirna yang dingin. Namun Mirna tak membalas pelukan itu. "Makasih ya, Mai. Aku minta doakan aku saja." Mirna hanya berbisik pada Maya. Pintu pun ditutup dan Maya pun kembali ke ruang tengah. Baru saja mau merapikan ruang tengah dan membereskan hidangan yang tak disentuh oleh Mirna sedikit pun, tiba-tiba terdengar suara motor Doni. Maya pun merasa lega mendengar suara motor suaminya dan bergegas nih menuju pintu depan untuk menyambut kedatangan suaminya. Di atas meja di ruang tengah, Doni tuh melihat ada secangkir teh dan beberapa toples makanan ringan. Seolah menandakan ada seseorang yang sudah berkunjung ke rumahnya dalam beberapa waktu yang lalu. Doni pun bertanya pada Maya, apakah ada tamu yang berkunjung ke rumah mereka. Maya pun menerangkan bahwa tamu yang berkunjung itu adalah Mirna, dan baru saja beberapa menit yang lalu ia berpamitan. Betapa kagetnya Doni saat mendengar bahwa Mirna yang bertamu, Mang. Kemudian memastikan nih bahwa Mirna yang dimaksud adalah Mirna yang sama dan betul-betul Mirna yang mereka kenal sebagai sahabat Maya. "Iyalah mas, masa iya hantu?" Dengan santainya Maya menjawab. "Sayang, ada yang gak beres nih," ujar Doni. Maya pun terheran-heran mendengar apa yang diucapkan Doni saat itu. Kemudian Doni menanyakan keberadaan ponsel Maya. Maya pun mengarahkan Doni ke kamar untuk menunjukkan ponselnya dan kemudian menyalakannya. Tak berselang beberapa lama ketika ponselnya Maya dinyalakan, beberapa notifikasi pesan mulai masuk nih ke ponselnya. Terakhir pesan dari Doni yang belum sempat Maya baca karena ponselnya dalam keadaan mati. Dalam pesan singkatnya yang dikirimkan Doni tadi sore, ia menyampaikan nih kabar duka bahwa Mirna ditemukan dalam keadaan tewas siang tadi di rumahnya dan diperkirakan sudah meninggal dunia sekitar 2-3 hari yang lalu. Kabar ini Doni dapatkan dari rekannya sesama anggota polisi yang menangani kasus ini. Dan sampai saat ini, kasus kematian Mirna masih dalam penyelidikan. Kemudian seolah memastikan kabar dari suaminya, Mirna membuka beberapa sosial medianya. Semakin yakin bahwa Mirna telah tiada, saat itu banyak bertuliskan ucapan duka cita di beranda dan di kolom komentar. Mengetahui hal tersebut betapa terkejutnya Maya, dan seketika tubuhnya lunglai tak berdaya setelah mengetahui kabar yang sebenarnya, Ma. Di lubuk hatinya, ia berduka sedalam-dalamnya karena kehilangan sahabat yang terbaik dari masa SMP. Namun di sisi lain Maya pun terheran-heran. Siapakah tadi yang menemaninya saat hujan deras lalu berpamitan padanya? Pantas saja Mirna yang biasanya ceria berbeda dengan Mirna yang tadi menemuinya. Mirna yang pendiam dan tak banyak bicara.
dan penuh dengan tatapan kosong. Lalu, kalau Mirna sudah tiada dalam beberapa hari yang lalu, lantas siapa yang berkunjung dan menemani Maya saat hujan deras barusan?